dengan grafik dan diagram. Nah, identiknya penelitian kuantitatif yang akan memberikan Anda data angka, baik indeks 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maupun angka acak yang jenis datanya sudah diberitahukan sebelumnya, ada yang namanya ordinal, ada nominal, kontinum, dan lain sebagainya. Data-data tersebut dapat kita ubah menjadi satu grafik yang membuat kita dapat menyimpulkan tentang informasi yang sudah terorganisir dari data-data yang Anda peroleh. Misalkan, semakin ini maka semakin itu. Seperti itu. Jadi ada sebab akibat kalimatnya. Atau ini tidak bisa dikaitkan dengan ini karena nilai ini ternyata tidak menunjukkan atau tidak mendukung hipotesis. Grafik ini turun landai, seperti halnya variabel terkait. Berarti dia sudah bisa menunjukkan hubungan antara variabel-variabel terkait di dalam penelitian. Nah, itulah detailnya kuantitatif. Nah, yang dijabarkan pada dua jenis media penyajian data, yaitu diagram dan grafik. Penting sekali dapat membuat grafik dan diagram ini ya. Untuk grafik sendiri itu ada yang namanya grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Tidak beda halnya dengan diagram, dia juga sama ada garis, batang, dan lingkaran. Nah, biasanya diumumkan saja, tidak ada bedanya sebenarnya grafik dan diagram. Hanya saja bahasanya kalau diagram itu ada alur seperti itu. Kalau grafik dia bisa saja tidak teralur. Nah, kalau misalkan diagram dia ada alur. Alurnya boleh salah satu variabel yang mempengaruhi, yang istilahnya terkontrol seperti itu. Kalau grafik biasanya jarang. Nah, kadang-kadang grafik juga bisa disebut diagram, sehingga jenisnya sama. Ada grafik garis, grafik batang, sama grafik lingkaran. Begitu pula diagram ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Tapi tambahannya di diagram, dia ada yang namanya piktogram sama histogram. Nah, penunjukan piktogram dan histogram ini lebih lanjutnya pengaplikasiannya biasanya bagian keuangan, atau dia ada yang namanya data science seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin membuat grafik jenis ini, sangat mudah ketika kalian menggunakan Excel, Word, atau PowerPoint. Di situ kalau misalkan kalian pencet menu insert, maka di situ disungguhkan ada yang namanya smart art sama chart. Kalau seandainya kita bikin satu slide baru, nah di sini ada chart, insert chart. Ketika memasukkan chart atau grafik, maka kalian disungguhkan jenis grafik seperti apa yang ingin kalian masukkan. Ada yang per kolom seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang sudah 3D dengan kategori, kemudian series, serta angka yang vertikalnya itu menunjukkan indeksnya. Kemudian ini diagram garis sama juga. Biasanya ada threadline-nya, yaitu menunjukkan persamaan matematis yang diperoleh dari keterbentukan garis tersebut. Nah, jadi ada macam-macam ya garis. Kemudian sama ada yang titiknya, ada juga yang nggak pakai titik, ada yang konstan, kemudian ada yang bergerak. Ada juga yang sudah 3D. Biasanya kalau sudah 3D ini variabel yang mempengaruhi lebih dari 2.
Dan kalau lebih dari 2, artinya itu masuk nanti kalau misalkan pakai hipotesis, dia merupakan hipotesis tidak berarah. Karena saking banyaknya faktor yang harus dibahas di dalamnya. Ini lama banget ya nih loading. Ya. Baik, kita langsung saja ke permasalahannya agar lebih mudah dalam membuat penyajian data ya. Ini contoh saja. Tutup. Saya di sini ada data. Total datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 kali 10 berarti jumlah datanya ada berapa? 60. Baik. Baik. Karena dia datanya 60, maka kita bisa menentukan jumlah kelasnya ya. K sama dengan 1 plus 3,3 log 60. Berapa log 60 kalau di kalkulator? Delapan. 1,8 ya. Baik. 3,3 kali 1,8 berapa? 5,94. Oke, 5,94. Kalau dijadikan satu angka di belakang koma boleh? 6,0. 6,6. 6,9. Berarti dibulatkan ke atas ya. Jadi berapa kelas? 7. 7. Baik. 7 kelas ya. Datanya ini tadi. Ya, 60 ini ya. Sebelum kita kelompokkan menjadi 7 kelas, saya ingin kembali ke bukunya. Ini buku bapaknya. Halaman berapa ini ya? Bentar, saya pindahin dulu ini ke atas. Nah, di sini disebutkan bahwa ketika kita ingin mengorganisir data tersebut ke dalam satu tabel sebelum dijadikan grafik atau diagram, maka tabel tersebut harus memiliki yang namanya kelas interval, frekuensi, titik tengah, tepi kelas, frekuensi kumulatif. Jadi nanti harus ada berapa kolom? 1, 2, 5. Oke, 5. Boleh jadi karena di tepinya atas bawah, yang ini satu aja yang absolut aja ya, nggak usah yang relatif ya. Kalau relatif atau absolut itu harus dimasukkan. Kenapa nih ada kata absolut sama relatif? Biasanya kalau ada data yang hasilnya minus, maka dia perlu dimasukkan ke dalam tanda absolut. Tanda absolut itu seperti apa? Tanda absolut itu dia ada tanda garis seperti ini. Saya kasih di ini ya. Jadi kalau misalkan kita bikin rumus, tanda absolut itu seperti ini. Di bracket, dia garis lurus saja. Nah, kalau misalkan ini F, dalam tanda lurus seperti ini, artinya nilai F bernilai absolut. Seandainya nilainya itu minus, minus 8, misalnya ya, maka nilainya karena dalam tanda absolut,
frekuensi absolut, maka nilainya harus positif, 8. Kalau seandainya dia tetap positif, maka hasilnya juga positif. Intinya kalau dalam tanda absolut seperti ini, dia negatif atau positif, nanti hasilnya positif. Kalau relatif, itu biasanya dia bisa negatif, bisa positif. Karena tadi ada bahasanya relatif. Jadi nanti dipilih datanya apakah absolut atau relatif. Tapi kita nggak pakai absolut atau relatif, kita pakai ini aja, kelas interval, frekuensi, titik tengah, tepi atas, tepi bawah, frekuensi kumulatif atas sama bawah, atau lebih dari, kurang dari. Jadi total kolomnya, anggap nomor 1, kelas interval 2, frekuensi 3, titik tengah 4, tepi kelas 5, 6, untuk atas dan bawah, 7, 8, frekuensi kumulatif atas, frekuensi kumulatif bawah. Jadi ada berapa kolom tadi saya sebutkan? 8, Bu. Baik, 8. Ada 8 kolom. Dengan 7 kelas ya, 8 kolom dengan 7 kelas. Kita akan bikin tabel 8 kolom dengan 7 kelas, berarti ke bawah ada 8 ya. Oke. Nomor, polos aja dulu ya, nggak usah diwarnain dulu. Lalu tadi kelas ya. Kelas. Interval ya. Ya, Bu, interval. Interval. Frekuensi. Disingkat F kecil aja, jangan F besar. F kecil. Setelah frekuensi tadi apa? Titik tengah. Oke, titik tengah. Nah, titik tengah ini biasanya dilambangkan dengan XI, seperti itu. X dengan indeks I. Kemudian, frekuensi titik tengah. Apa lagi tadi? Tepi atas, tepi bawah ya? Oke, mantap. Tepi atas, tepi bawah. Kemudian yang kurang 1 nih. Kurang 1 ya. Oh, di sini aja ya, di sini aja nih kelas ya. Auto nambah aja ya, nambah. Nambah kolom ke samping gimana sih? Oh, gini. Oke. Nanti nih ada 2 frekuensi kumulatif. Kum. Nanti tebak ya, mana yang kum atas sama kum bawah. Dua-duanya F kumulatif. Cari nilai yang paling kecil dan yang paling besar di tabel ini yang terlihat di layar Anda. Itu 17. 15, Ibu. 11, Bu. 10, Bu. 10, Bu. 10. Yakin 10? Coba kita lihat. Di bawah 10 itu ada 9. 9 ada nggak? Nggak ada ya. Berarti 10 paling kecil ya? Ya, Bu.
Oke, 10 paling kecil, paling besar berapa? 98. 99 ada? 99 ada? Enggak ada. Oke. Berarti kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini paling tingginya belum tahu, pokoknya sampai 9, di atas 98 ya. 98 ke atas lah kayak gitu ya. Nah, yang ini paling kecil tadi 10. Nah, karena jumlah kelasnya ada 7, nilai tertinggi 98, nilai terkecil 10. Nah, nilai terbesar dikurang nilai terkecil dibagi jumlah kelasnya. Jadi berapa? Nilai terbesar dikurang nilai terkecilnya dibagi jumlah kelasnya. Jadi berapa? Ya. Kita hitung dari angka 10 ya ke 12 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. Oke. Kok 22? Kan sampai 21 sudah 12 ya? Iya, 21 sudah 12 kan? 22, Bu. Kok 22? Kalau 22 13 nggak sih? 21, Bu. 21 ya. Selanjutnya 22 karena 12 tadi lanjutkan 12 sampai angka berapa biar 12 data satu kelasnya? 22, 23, 33, Bu. 33. 33. Baik. 34. Lanjut ya. Sampai 45, Bu. Oke, mantap. Selanjutnya 46. 46. 57. Oke. Mantap. Lanjut. 58. 8 Oke. sampai 6. 69, Bu. Oke. 70. Selanjutnya 70, 70. 81. 81. Ini berarti 82 ya? 82, Bu. 82 sampai angka berapa? 98. 98. 98. Iya, Bu. 98. Oke. Tadi ada yang minta admit, ini terlambatnya lebih dari 30 menit nggak? Lebih, gimana nih? Kesepakatan, Ini. Bu. Iya. Nggak kejam ya, tegas ya. Mohon maaf. Baik. Lanjut. Nah, sekarang kelas pertama, angka 10 sampai dengan 21. Berapa banyak angka yang muncul kisaran angka 10 sampai 21? Saya lihatkan datanya. Di baris pertama, apakah ada angka kisaran 10 sampai 21? Tidak ada, Bu. Baris Tidak ada, kedua, Bu. Ada, Bu. ada 1. 1. Baris ketiga, Tidak ada, Bu. tidak ada. Baris keempat, Tidak ada. baris kelima. Ada 1, Bu. Oke, sekarang berarti 2 ya, sudah ya. Ya, Bu. Baris seterusnya, 6 tidak ada. 7. Tidak ada, Bu. Tidak ada 1, Bu. Hah, apa? Tidak ada, 21. Bu. Tidak ada. Oh, nggak ada. Tidak ada. Terus, ke-8, Ada. Ada, Bu. ada yang mana? 17. Oh, baris ke-9 ada ya. Jadi 3 sudah ya datanya ya. 3. Yang terakhir, Tidak ada, Bu. oke, nggak ada. Berarti di kelas pertama ini ada 3 data ya. Oke. Sekarang data 22 sampai 33. Di baris pertama, Tidak ada.
Nggak ada. Ada Bu. 33. Nggak ada Bu. Selanjutnya Nggak ada. Nggak ada Bu. Nggak ada. 22 sampai 23. 22 sampai 33. Ada dua, Bu. Ada dua. Dua enggak? Ada 2 ya? Lanjut. Nggak ada. Ada satu. 3 ya datanya ya. Iya Bu. Lanjut. Sudah berapa datanya? 3 Bu. Baik, 3 ya. Saya taruh di sini 3. Sekarang data untuk kelas 3. Intervalnya 34 sampai 45. 34 sampai 45. Baris pertama. Nggak ada Bu. Baris kedua, Ada satu. Ada 1, Bu. Ada satu. 1. Baris kedua, Ada satu Bu. 2. Sudah 2 data. Baris ketiga, 4. Ada satu. Sudah 3 data. Nggak ada. Ada satu. 1 atau 2? 2 Bu. 2 Bu. Jadi sudah 5 ya. Iya Bu. Ada satu. Ada 1. 3 kan Bu? 34 sampai 45. Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Habis? Habis Bu. Habis, Bu. Oke, berarti tadi ada berapa data? 5. Ada 5. 5, Bu. 5. Sekarang lanjut. Kelas keempat ada interval 46 sampai 57. 46 sampai 57. Dicek satu-satu, 46 sampai 57. Baris kelima ada Ada 2. 2 ya. Terus baris selanjutnya apakah ada? Nggak ada, Bu. Baris ketujuh Ada kan 57. sudah 3 ya. Iya. Baris ke-8 baris ke-9, Nggak ada Bu. baris ke-10. Ada. Jadi Ada, Bu. totalnya berapa data? Ada 4. 4. Baik, nanti harus dicek ya, total datanya harus 60. 58 sampai 69. 58 sampai 69. Baris pertama ada berapa? 58 sampai 9. 2 Ada Bu. 1. Itu 3, Bu. 3 Bu. 3 Bu. 3. 3. Sudah 3 ya. Baris kedua. Kedua. Kok 2? Baris kedua nggak ada Bu. Baris ketiga. Baris kedua dan baris ketiga ada 2. Oh, ada 2. Berarti sudah 5 ya. Ya Bu. Baris keempat. Ada 1. Ada 1. Jadi sudah 6 ya. Ya Bu. Baris kelima. Ada 1. Sudah 7 ya. Ya Bu. Yakin 7 saja? Tadi datanya 58 ya? 58 sampai 69. Sampai 69. Sampai di baris kelima, ada berapa datanya? Baris pertama tadi 3. 3. Baris kedua tidak ada. Baris ketiga ada 2. Gitu ya? Ya Bu. Ya, Bu. Sudah 5 data. Sampai baris ketiga 5 data. Baris keempat ada 1. 6 data. Ya. Iya Bu. Baris kelima ada berapa data? 5. Ada 1 Bu. Ada 1.
7 berarti Bu. 7 data Bu berarti. 7, 7 data. baris ke-6, Nggak ada Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada Bu. baris ke-7, Ada Bu. 1 ada Bu. 1. Jadi sudah berapa data? 8. 8. Baris ke-8, Nggak ada Bu. baris ke-9. 1 Ada, Bu. Sudah berapa data? 9 Yang terakhir ada berapa data? Ada 1 Bu. 2 Bu. 2. 2. Jadi totalnya berapa data? 11, Bu. 11. 11. Oke, 11 ya. Nanti kalau salah nih nanti kita ulangi. 70 sampai 81. 70 sampai 81. Baris pertama Ada Ada 1 Bu. ada 1. Ada 1. 2, Bu. ada 2. 70 sampai 81. Ada 2. Ada 2. Ada 2. Bu. Selanjutnya Ada 1. jadi 3. 2. 2 Bu. Jadi 5. 5. 2 Bu. 2. Jadi 7. 2 Bu. Jadi 9. 3 Bu. Jadi 12. 2 Bu. Jadi 14. 2 Bu. 2, Bu. Jadi 16. 2 Bu. Jadi 18. Terakhir 1 Bu. jadi 19. Sekarang 82 sampai dengan 98. Baris pertama ada 1 ya. Baris kedua ada berapa? 2. 2 Bu. Jadi 3 ya. Baris ketiga Ada 1. jadi 4. Baris keempat 3. 3, yakin 3. 3 Bu. Kan 82 sampai 98. 2 Bu. 2 2, Bu. Bu. 2. Jadi berapa sudah? 5. 5. Nggak ada Bu. 1. Jadi 6. Nggak ada. 5. 4. Jadi 13. 1. 1. Jadi 14. 1. Jadi 15. Baik. Nah, sekarang kalau di total benar nggak ini jumlahnya 60. 3 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 11 tambah 19 tambah 15. Apakah Betul, Bu. benar? Oke, mantap. Berarti kalian teliti ya. Jumlah datanya 60. Udah benar ya, 60. Sekarang kita akan menentukan titik tengahnya. Cara menentukan titik tengahnya itu seperti yang kita ingat kemarin. Kalau angkanya ganjil, kita mudah saja langsung dapat menebak angka yang di tengah, karena ganjil, ya kan? Kalau seandainya dia genap, artinya ada 2 angka yang di tengah yang harus dijumlahkan dan dibagi 2, ya. Nah, dari angka 10 sampai dengan 21, ini kira-kira ganjil atau genap? Genap, Bu. Genap. Angka yang di tengah ada 2 digit berarti ya. Angka berapa saja itu? 15, 16. Oke, jumlahkan 15 dan 16 lalu dibagi 2.
15,5 Bu. Oke, 15,5. Selanjutnya, dengan cara yang sama untuk kelas kedua. Kelas ketiga, 9,5. Yang terakhir, kelas terakhir. 90. Iya? Gimana? 90. 90 Ibu. 87,5. 87,5. Oh, 87,5. Yakin? Yakin ya? 90, Bu. 90. 90,5. 90 pas. 90 pas, Bu. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Oh, kurang ini. Berarti nambah satu kelas lagi, ini sampai 93 berarti ya? Iya. Benar ya? Kurang satu kelas. Halo? Halo? Empat sampai dengan berapa tuh? 105. 105. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya tadi kan 15 kok, tadi intervalnya kan 12,57 tuh. Ya. Kalau dibulatkan ke atas dapatnya 13. Kalau pakai angka 13, maka nanti ini diubah juga semuanya nih. Nah, itulah yang saya bilang di pertemuan sebelumnya. Menentukan intervalnya harus teliti, nggak boleh salah-salah gitu. Jadi tadi pakai 12 ternyata dapatnya seperti ini. Ya udah kita jadikan 8 kelas aja ya, ini darurat ya. Tapi kalau lain kali kalau misalkan hasil kelasnya itu 7 ya tetap 7 ya, jangan diubah-ubah seperti itu. Jadi nanti intervalnya yang menyesuaikan. Nah, yang ini kebetulan intervalnya karena sudah dihitung frekuensinya, kita nggak palang balik lagi. Yang 15 ini kita hapus saja. Nah, cari yang 82 sampai 93, hitung aja di bawah sini. Nanti di sini taruh yang 94 sampai seterusnya. Ya. Nah, ini darurat ya, seharusnya nggak boleh gini nih. Karena kan tadi jumlah kelasnya sesuai dengan hitungan ada berapa tadi? 7. 7. Iya, kan 7 ya. Karena salah interval jadi 8 kelas. Makanya tadi saya sudah pernah bilang di pertemuan sebelumnya, penentuan interval ini sangat menentukan penyesuaian jumlah kelas seperti itu. Anggap saja sementara ya, kelasnya ada 8, walaupun sebenarnya harus tertulisnya 7. Jadi intervalnya menyesuaikan. Nggak boleh jumlah kelas menyesuaikan interval. Seperti itu. Jadi kalau misalkan 12,57 dibulatkan ke atas jadi 13, hitung aja 13. Jadi nanti di sini 10 sampai 22, 23 sampai 34, seperti itu dan seterusnya. Nah, yang ini kebetulan karena sudah kepalang tanggung, sudah ngukur sebanyak ini, sisa 15 data lagi yang harus diukur, tapi kita ubah intervalnya. Saya ulangi ya perhitungan datanya ya. Ya, 2 sampai 93. Satu, 2, 1. 3, 3 ya. 4,
2. 82 sama 3. Enggak ada, Bu. Nah, ulang lagi. Buyar saya. Hitung data. Kalau dia Bu, nggak Iya. salah langsung. Iya, kan susah nih. Ulang-ulang. Baris pertama ada berapa? 82 sampai 93. 1. Satu. Satu. 1. Satu ya. Satu. Dua. Yang di Baris bawah dua. jadi 2. 2. Baris ketiga jadi 1. 3. 4. Ada 4. Kok 4? Jadi 4, Bu, maksudnya. Kok jadi 4? Oh ya, jadi 5. 4 ya. Iya, jadi 4 ya. Iya, 4. Baris keempat jadi 5. Iya, Bu. Baris kelima jadi, Enggak ada. baris keenam jadi nggak ada. Enggak ada. Baris ketujuh nggak ada juga. Karena ini kok. Baris kedelapan 3. 3 jadi berapa? 8. 8. Baris ke 9 1. 1. 9. 1. 10. Nah, berarti yang di bawah ini pasti 5. Tes deh. 94 ke atas. Kan paling tinggi 98 tuh. 94 ke atas. 1. 2. 3. Kok cuma 3? Hitung bener. Cuma 3, Bu. Kok cuma 3? Harusnya 5 ya kan? Kan 15 tadi. Dianggap 5 aja, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Nggak mau, hitung dulu. 94 sampai 98. Enggak ada. Enggak ada. 1. 1. 2. 2. Enggak ada. 3. Nggak ada. Nggak ada. 3. Cuma 3, Bu. Cuma 3, berarti salah hitung kalian ini. Aduh. Berarti yang di atas itu 12, Bu. Yang Iyalah. tadi, iya, Bu. Ayo kah? Nah, Coba hitung. coba hitung. Soalnya ada dia 82-nya. Ntar kita kasih blok aja ya, biar mudah nih. Tadi angkanya angka berapa? 82 sampai 93. 82 sampai 93. Oke, saya kasih blok. 1. 1. 82 sampai 93. 90. 2. 3. 3. 4. 4. 83. 5. 98. 82. 93. 2 sampai 93. 82 sampai Satu. 93. 82. 82 sampai 93. Oke, ini masuk nggak masuk? Yang mana 80? 1. Ada. 82 enggak, Bu. 82. Enggak, Bu. Ya, 82. Enggak, Bu. 85. 82. 1. 85, 82. Yang bawah 1. Bawah lagi 1. Nah, hitung tuh berapa? 12. Yakin? 11. Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11. Nah, 11 kurang 1. Ayo, apa? Kurang 1 berarti atasnya lagi yang salah, Bu. Bu, salah. Kayaknya bilangan 6 sampai 57 deh, Bu. Hah? Ada sampai Kayaknya 5 dibilangan. sebutin yang di bawah ya. Nah, kalau misalkan kalian yang tepi atas,
maka kalian dapat lakukan ini. Ini kan 22 nih. 21,2 masuk sini. Gitu. Tepi bawahnya ini, tepi atasnya yang kelas berikutnya yang ini. Jadi yang 21,5 itu turun ke bawah sini. Yang ke kelas 2 tepi atas kelas bawah. Di atas kelas bawahnya lagi itu berarti 33,5. Oke. Yang tepi atasnya lagi 45,5. 45,5. Terus 67,5. 57,5. Oke. 69,5. 69,5. 81,5. Oke. 93,5. Oke. Yang the last one. Nah, kalian lihat, perhatikan polanya. Di kelas kedua, 21,5 sampai 33,5 berapa rentangnya? 21,5, 22,5, 23,5, 24,5, 25,5, 26,5, 27,5, 26,5. Kok 27 habis 27, 26? Ulang. 12, Bu. Berapa? 12. Kok 12? Oh, 12 ya? Oh iya. Iya, Bu. Mundur. Terakhir 12. Mundur, berarti 21,5, 20,5, 19,5, 18,5, 17,5, 17,5, 16,5. 16,5, 15,5, 14,5, 13,5, 12,5, 11,5. Satu lagi, 10,5. Nggak boleh 10,5. Itu berarti harusnya 9,5 di situ. Oh, jauh kali ya. Ini bener nggak sih? 21,5. Mundur deh, 33,5 mundur ke 21,5 berapa dikit? 33,5, 32,5, 31,5, 30,5, 29,5, 28,5. Setelah 28,5, 27,5. 26,5, 25,5, 24,5, 23,5, 22,5, 21,5, 13 mundur 13. 21 mundur 13. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Pas 9,5. Mundur 13. Ya kan? Iya nggak? Halo? Iya, Bu. Oke. Sampai di sini bisa dipahami cara menentukan kelas interval, menentukan frekuensi, titik tengah, tepi atas, tepi bawah. Agak samar-samar, Bu. Oh, agak samar-samar. Samar-samarnya di mana? Sembilan. 9 kurangin 5. 4. 4 ya. 4 dikurangin 11. 33 dikurang 19. 14 dikurang 11. 3. Oke. Sekarang yang ini. Jenis kedua epkumnya ya. Ada 2 jenis kan epkum tadi, kumulatif atas sama kumulatif bawah. Saya nggak kasih tahu mana kumulatif atas sama kumulatif bawah. Sekarang saya lihat nih angkanya 3. Bawah sini 3 tambahin 3 berapa? 6. 6. Kok 9? 6. Tambahin 5. 11. 11. Tambahin 5. 16. 16. Tambahin 11. 27. 27. Tambahin 19. 46. 46. 46.
46 tambahin 11. 57. 57. Loh. 60. 60. Siapa tadi yang 60? Masih, Bu. Duit. Masih, Bu. Nah, sekarang ada dua jenis frekuensi kumulatif. Nah, kita kembali ke bukunya tadi. Manakah yang frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah? Kita ke bukunya ya. Yang atas mana, yang bawah mana? Lihat definisi di atasnya. Jumlah frekuensi kumulatif yang dihitung dari tepi kelas ke atas. Ke atas ya. Ke atas itu namanya frekuensi kumulatif lebih dari. Kita lihat yang di atasnya lagi. Frekuensi kumulatif kurang dari. Jumlah frekuensi kumulatif dihitung dari tepi kelas ke bawah. Ke bawah. Kita lihat contohnya tadi. FKKD ke bawah. FK apa tadi? LD ke atas. Oh, ternyata yang dari paling full datanya itu frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan dari yang paling minimum angkanya itu frekuensi kumulatif lebih dari. Atau bisa dikatakan ini frekuensi kumulatif bawah, ini frekuensi kumulatif atas. Mana tadi? Berarti yang ini yang paling full, dia frekuensi kumulatif bawah. Yang ini frekuensi kumulatif atas. Oh, di buku tadi bahasanya kurang dari dan lebih dari. Nah, kalau sudah dapat data seperti ini, kita bisa ubah ke penyajian data, yaitu dalam bentuk diagram. Nah, misalkan kita pakai diagram batang ya, diagram batang. Maka kita bisa masukkan angka-angka ini. Kita bikin, ini sebenarnya harusnya tulis tangan ya, tapi kita manfaatkan saja yang ada di sini untuk membuat tabel ya. Diagram batang. Tadi ada 8 kelas ya. 8 kelas. Dua tadi ya. 4, 5, 6, 7, 8. Lalu datanya nggak sampai series banyak-banyak ya. Satu saja. Nah, nilainya tadi kita ambil dari sini, ambil dari frekuensi ya. 33, 55, 11, 33, 55, 11, 11, 19, 11, terakhir tadi 3 ya. Nah, dapatnya grafiknya seperti ini ya. Oke. Nah, ini kategori. Biasanya dia dikasih di sini kelas. Gitu. Nah, namanya kelas. Kolomnya kita hapus ya. Oh, nggak bisa. Nah, pokoknya intinya nanti ini dihapus gitu ya. Ada keterangan yang oranye sama ini. Kalau ditulis tangan lebih enak nih. Nah, biasanya ini kan cuma kelasnya saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada tepi bawah, tepi atas.
Jadi kalau digambar itu saya bikin kayak gini ya, misalkan ya, saya keluarkan gitu. Misalkan ini grafiknya sudah seperti ini gitu ya. Maka biasanya kalau tulis tangan itu dulu saya kayak gini. Nah, di sini yang saya tunjuk ini nih tepi bawahnya. Tepi bawahnya nilainya berapa tadi? 9,5. 9,5. Tepi atasnya 22 ya? 21 atau 22? 22,5 ya? 21,5. Oh, 21. Oh, berarti saya salah. 21,5 ya. Oke. Di sini 21,5. Ini harusnya nggak renggang ya. Ini mepet. Jadi dia mepet seperti itu, terus dia ada titik tengahnya kayak gitu. Jadi digaris. Nah, titik tengahnya tadi itu yang ada kan tulisan keterangan titik tengahnya berapa? Ditulis di sini biasanya. Berapa gitu. Di sini titik tengah. Titik tengah kelas 1 berapa di sini tadi? Nah, masukkan. Di sini juga sama. Di sini titik tengahnya berapa? Nah, tepi bawah, tepi atas seperti itu. Jadi kalau digambar dia di sini tepi bawah, di sini tepi atas, nanti digaris kayak gitu, di sini titik tengah. Titik tengahnya nih tepat nanti dengan berapa jumlah frekuensinya. Jadi ini frekuensinya seperti itu. Ini yang paling tinggi 19 kelas ke-6. Nah, kalau misalkan nggak pakai tepi atas tepi bawah, tapi kita pakai diagram garis, keluar dulu. Diagram garis yang seperti apa? Tinggal dikasih yang titik tengah nih, titiknya berapa? Garis ke kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, 6, 7, 8, seperti itu. Sampai di sini bisa ditangkap untuk penyajian data menggunakan diagram batang. Bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada yang namanya diagram kelas ke-6 itu jumlahnya 19. 19 dibagi 60 dikalikan 100 berapa persen? Ini lagi not responding, saya tanya aja dulu. Tadi kan 19 nih, kelas ke-6 frekuensinya. 19 bagi 60 kalikan 100 dapatnya berapa persen? 31%. 31%. Artinya dari satu lingkaran itu ada 31% bagiannya, seperti itu. Yang merupakan bagian daripada diagram lingkaran, seperti itu. Misalkan ini nanti diagram lingkarannya. Jadi semua pembagian frekuensi tadi itu nanti dijadikan kelas saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya tutup ya. Diagram %. Tapi kalau misalkan kayak gini dia ngitung sendiri biasanya. 19, 11, 19 tadi, ini 3, 11, terus naik ke atas tadi berapa? 5 ya? 5, 13,
Nah, dia langsung kayak gini. Nah, persentasenya itu biasanya harus yang kayak tadi dulu. Misalkan dihitung 3/60 kali 100, seperti itu. Nah, kalau mau tahu persentasenya itu kalau yang sudah pakai Word gini praktis, dia biasanya ada quick layout-nya langsung berapa persen. Seperti ini. Jadi langsung kelihatan. Oh, ternyata kelas 1 tuh yang warnanya seperti ini. Kemudian kuning ini kelas keempat. Kelas keempat itu 8%. Kelas ke-6 itu bukan 31% berdasarkan hitungan ininya. Ternyata 29, kayak gitu. Ini yang hijau kelas ke-6, ini kelas ke-7 ada 12%, seperti itu. Nah, ini diagram lingkaran, seperti itu. Nah, jadi dari tabel yang harus ada di dalam tabel tersebut, jangan lupa kelas, interval, frekuensi. Ini kalau misalkan nanti ada negatif bilangannya atau relatif, nanti di sini frekuensinya nggak cuma satu, ada dua, frekuensi relatif sama frekuensi absolut. Jadi harus ada tabel itu mengandung kelas, interval, frekuensi, titik tengah, tepi atas, tepi bawah. Frekuensi kumulatif ini biasanya dipilih, boleh kumulatif atas atau kumulatif bawah. Mengapa demikian diperlukan yang seperti ini? Nanti ada yang namanya istilah berikutnya itu standar deviasi terbiasnya atau tergesernya angka dari yang normalnya di distribusi itu berapa. Kemudian ada yang namanya lagi nanti error, standar error, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu pentingnya tabel itu memiliki komponen-komponen yang disebutkan tadi di buku. Kemudian, ini sangat berguna, tapi atas tepi bawah, titik tengah ini dalam penentuan grafiknya tadi. Nah, yang kayak gini. Atau nanti diubah diagram garis, seperti itu. Bisa juga kalau misalkan perlunya berapa bagiannya pakai prosentase, dia pakai diagram lingkaran seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu mengenai penyajian data. Nanya apa? Yang nyari lingkaran, presentasi. Oke, nyari lingkaran. Terus, yang ditanya? Cara mempresentasikan dulu. Yang kayak tadi harusnya. Nih, oh ini 32, kenapa dia error seperti itu, pemirsa? Ini kadang nih suka error, makanya kalau misalkan ngetik sendiri kayaknya lebih mudah nih. Nah, ini tadi 29 kan? Kok tiba-tiba 32? Iya, suka error ya. Makanya kalau bagusnya ngitungnya manual sih, gambar segala manual. Ini 3 bagi 60 dapatnya berapa? Kalikan 100. Ya, 5. 5. Berarti 5%. Ini sesuai ya, 5%. Yang angkanya 3 tuh 5%. Kalau yang angkanya 5 ternyata 9 atau 8% ya. Kemudian yang 11 itu 18%. Yang 19 itu 32%. Seperti itu. Sebenarnya kalau bagusnya tuh ngitungnya sendiri, pakai manual gitu loh, yang kayak tadi yang dihitung. Siapa tadi yang bilang 31,5%? Oh, gejala pusat ya. Gejala pusat, habis gejala pusat itu. Aplikasi pertemuan keberapa? Oke, habis gejala pusat nanti ada tugas pertemuan ke-4. Selang-selang aja. Kemarin kan pertemuan kedua nih tugas. Nanti pertemuan ke-4 lagi. Pertemuan ini tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada.
Tidak ada, cepat pulang Bu. Iya. Itu yang izin tanya. Iya, apa yang ditanya? Kan hitung manual gitu kan. Tapi kan kalau ratusan data capek ya. Dan mungkin kepala satu kalau misalkan dibagi ke kepala beberapa orang gitu, satu kepala dengan kepala lain nggak mungkin sama gitu kan. Nah, makanya tadi saya memasukkan ada yang namanya istilah terdistribusi normal. Nah, tadi kan ada bahas tentang titik tengah, terus dia ada interval dan lain sebagainya, itu nanti merujuk ke terdistribusi normal atau tidak. Nah, terdistribusi normal atau tidak, itu kaitannya nanti dengan yang tadi, standar deviasi, standar error. Jadi kalaupun nanti ada yang menyimpang datanya seperti kata Ima ya tadi ya. Nah, kalau misalkan ada yang menyimpang, itu nanti di standar deviasi ketahuan. Oh, nih jauh banget menyimpangnya dari yang seharusnya. Seharusnya standar deviasi itu normalnya dari sekian sampai sekian saja. Kenapa ini tersimpangnya sangat jauh? Bahkan misalkan normalnya tuh cuma 1-2, ini bisa sampai puluhan. Kayak gitu. Nah, itu nanti yang di standar deviasi. Seperti itu. Habis itu dari sini, masuk ke gejala pusat nanti, ada namanya standar deviasi, kemudian modus, kuartil, dan lain sebagainya. Bagus pertanyaannya. Jadi nanti kalau data banyak ya, tadi 60 aja sudah, ayo Bu hitung ulang, kayaknya tadi kelas yang tadi tuh ada yang teliti, ada yang enggak. Kebetulan tadi ada yang teliti, ya kelas 4 kayaknya enggak segitu Bu, katanya gitu kan. Iya kalau kena kepalanya yang teliti kayak gitu semua, kalau misalkan ada yang error, lagi mikirin, aduh sudah jam segini nih, ayang nunggu di luar, wes. Udah mulai error kan, ya kan? Jadi beda-beda kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan pakai hitung Excel ataupun Word, nggak apa-apa nanti Ima. Nanti bisa ada yang namanya standar error sama standar deviasi. Terbiaskan berapa dia, tergeserkan berapa angka dia. Jadi ketahuan, oh ini berarti ada yang kurang teliti nih di sini, kayak gitu. Seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa Bu. Alhamdulillah. Baik, ini sudah